Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Isnaini Nurul Fikriah, Rima Putri Handayani, dan Salva Astiara Nadifa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep medan makna, konsep komponen makna dalam semantik. Pengertian medan makna. Harimurti 1982 menyatakan bahwa medan makna atau semantic field, semantic domain adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Umpamanya, nama-nama warna membentuk medan makna tertentu, begitu juga dengan nama perabotan rumah tangga, istilah pelayaran, istilah olahraga, istilah perkerabatan, istilah alat pertukangan, dan sebagainya. Yang pertama itu ada kolokasi. Kolokasi disebut juga hubungan sintagmatik karena sifatnya linear atau horizontal, yaitu tidak dapat saling menggantikan. Kolokasi berasal dari bahasa Latin yaitu koloko yang artinya ada di tempat yang sama dengan. Misalnya, tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Kalimat tersebut berada pada satu kesatuan, satu kolokasi, yaitu mengenai kelautan. Contoh yang kedua yaitu ada garam, gula, lada, bumbu, sayur, daging. Nah, kalimat tersebut juga berada dalam satu kolokasi, yaitu pada kolokasi bumbu dapur. Kemudian ada set kolokasi. Kalau kolokasi menunjukkan pada hubungan sintaktik karena sifatnya yang linear, maka set kolokasi menunjukkan pada hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan. Misalnya, kata remaja merupakan tahap pertumbuhan antara kanak-kanak dengan dewasa. Sejuk adalah suhu di antara dingin dengan hangat. Maka kalau dibagankan, kata-kata yang berada dalam satu set dengan kata remaja dan sejuk adalah sebagai berikut. Di sini ada contoh unsur-unsur yang berada dalam satu set, yaitu ada perkembangan bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan manula. Di sebelah kanannya terdapat dingin, sejuk, hangat, panas, dan terik. Nah, sekarang contoh lain dari set yaitu ada kata wanita. Selain bermakna dasar manusia dewasa berkelamin betina, wanita juga memiliki makna tambahan seperti modern, berpendidikan cukup, tidak berkebaya, dan sebagainya. Selanjutnya ada komponen makna. Komponen makna atau komponen semantik yang dalam bahasa Inggris yaitu semantic feature, semantic property, atau semantic marker. Mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Nah, lalu di sini ada sebuah tabel yang dimana cara membacanya yaitu dengan tanda plus ini berarti ia mempunyai makna komponen tersebut, lalu tanda minus ini berarti ia tidak mempunyai komponen makna tersebut. Di sini ada kata ayah dan juga ibu, yang dimana ayah mempunyai semua tanda plus dalam setiap komponen yang ada di sini yaitu insan, dewasa, jantan, dan kawin, yang berarti menandakan bahwa ayah mempunyai semua komponen insan atau manusia, dewasa, jantan, dan juga kawin. Lalu ibu di sini mempunyai komponen makna insan, dewasa, dan kawin, namun ia tidak mempunyai tanda plus pada komponen makna jantan, yang berarti ia tidak mempunyai komponen makna tersebut. Nah, lalu cara menganalisis seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena R. Jacobson dan Maurice Haley dalam laporan penelitiannya, mereka membahas tentang bunyi bahasa yang berjudul Preliminaries to Space Analysis, the Distinctive Features and their Correlations. Nah, dalam analisisnya, dalam laporan ini mereka telah mendeskripsikan bunyi-bunyi bahasa dengan menyebutkan ciri-ciri pembeda di antaranya bunyi yang satu dengan bunyi yang lain.
bunyi-bunyi yang memiliki sesuatu ciri diberi tanda plus, dan yang tidak memiliki ciri yaitu diberi tanda minus. Nah, di sini ada bunyi hambat, bilabel, dan juga bersuara. Di sini ada konsonan bunyi P. P di sini mempunyai ciri hambat karena ditandai dengan tanda plus. Mengapa P disebut dengan mempunyai ciri hambat? Dikarenakan konsonan menghambat ini adalah suara konsonan yang dibentuk menghambat sebagian atau secara penuh aliran udara yang keluar. Nah, kita bisa mempraktikkan bunyi P ini ketika kita mengucap P, itu tidak sepenuhnya aliran udara kita keluar, seperti itu. Lalu P juga ditandai dengan ciri pembeda bilabel. Kenapa? Karena konsonan bilabel itu adalah konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua bibir atas dan juga bawah. Nah, kita juga bisa mempraktekkannya ketika kita mengucap P, itu bibir atas dan juga bawah kita menempel. Nah, itu mengapa bunyi P disebut sebagai mempunyai ciri bilabel. Lalu di sini P pada ciri pembeda bersuara ditandai dengan tanda minus yang berarti ia tidak mempunyai komponen tersebut. Kenapa? Karena konsonan bersuara itu adalah konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara. Bisa kita contoh lagi nih, pada ketika kita mengucap P, itu tidak terjadi getaran dalam pita suara. Nah, seperti itu. Dan juga berlaku pada bunyi B, T, dan juga D. Contohnya bunyi B di sini mempunyai semua ciri pembeda karena di sini dia ditandai dengan tanda plus semua. Ia mempunyai ciri pembeda hambat, bilabel, dan juga bersuara. Kita bisa mencontohkannya seperti yang tadi sudah dicontohkan pada bunyi P, dan juga pada T dan juga D juga bisa sekalian. Nah, selanjutnya ada analisis biner. Konsep analisis dua-dua ini atau yang lazim disebut analisis biner oleh para ahli kemudian diterapkan juga untuk membedakan makna suatu kata dengan kata lain. Misalnya kata ayah dan ibu yang tadi sudah dijelaskan yang dapat dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya ciri jantan. Nah, lalu Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Purwadarminta mendefinisikan kata kuda sebagai binatang menyusui yang berkuku satu dan biasa dipelihara untuk kendaraan. Di sini terlihat ada tabelnya, sama penggunaannya seperti tabel-tabel yang sebelumnya. Tanda minus berarti ditandai dengan ia mempunyai komponen tersebut dan tidak mempunyai komponen tersebut, dan tanda plus berarti ia mempunyai komponen tersebut. Di sini ada hewan kuda, sapi, dan kambing yang mempunyai di sini ada 4 ciri-ciri yaitu menyusui, berkuku satu, dipelihara, dan kendaraan. Seperti yang bisa dilihat di sini kuda mempunyai semua komponen menyusui, berkuku satu, dipelihara, dan juga sebagai kendaraan. Lalu sapi di sini mempunyai ciri menyusui, berkuku satu, dipelihara namun tidak digunakan sebagai kendaraan. Begitu pula dengan kambing. Seperti itu. Lalu selanjutnya, analisis biner ini dapat pula digunakan untuk mencari perbedaan semantik kata-kata yang bersinonim. Misalnya pada kata kandang, pondok rumah, istana, keraton, dan juga wisma. Nah, keenam kata ini dapat dianggap bersinonim karena makna dasar atau makna denotatif mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman. Seperti itu. Terakhir ada kelemahan analisis komponen makna menggunakan pembagian biner. Komponen makna kata berubah-ubah, bervariasi
bervariasi dan bertumpang tindih. Analisis komponen makna lebih banyak dilaksanakan pada kelas kata nomina dan belum dilakukan pada kelas kata verba ataupun adjektiva. Kata-kata dari kelas itu juga dapat diberi ciri-ciri semantik. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.